Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andika Kuswara di channel edukasi kita Ahsan Grab Pring Sewu. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi hama jamur ya, yang menjadi musuh utama dalam menanam anggur. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol lonceng supaya nanti muncul notifikasi untuk video-video saya selanjutnya yang mungkin lebih menarik dalam masalah perawatan anggur ini, teman-teman. Dan yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Yuk, tonton videonya, jangan di skip, karena di video ini akan saya jelaskan secara gamblang bagaimana supaya anggur kita bisa tumbuh dengan normal ya, terhindar dari hama, terutama hama jamur. Ikutin terus videonya. Kali ini saya akan coba sajikan bagaimana supaya anggur kita ya bisa terhindar dari hama jamur, meskipun tanaman anggur kita atau kebun anggur kita tidak dinaungi dengan plastik UV atau di greenhouse, tapi bisa tumbuh dengan baik walaupun di musim penghujan, teman-teman. Baik teman-teman perangguran semua, di kebun mini Ahsan Grab ini saya tidak menggunakan plastik UV atau greenhouse, teman-teman. Tapi alhamdulillah, meskipun di musim penghujan, hama jamur di sini bisa dikendalikan. Karena saya menggunakan 3 bahan aktif ini, teman-teman. Dan ini sudah familiar sekali, dan insya Allah di semua toko pertanian itu ada. Dan yang pertama yang saya gunakan di sini adalah Antrakol, teman-teman. Dia salah satu fungisida kontak yang langsung menyerang pada hama. Yang kemudian yang kedua yang saya gunakan adalah fungisida swallow ya, dengan bahan utama sulfur. Dia bentuknya sistemik, artinya melindungi tanaman kita supaya tidak gampang terserang hama. Terus kemudian yang ketiga saya menggunakan Metazeb dengan bahan aktif Mancozeb ya, dan dia bentuknya kontak juga yang langsung menyerang pada hama. Kemudian setiap menggunakan fungisida seperti ini jangan lupa kita menggunakan perekat, teman-teman. Ya, di sini saya menggunakan fungisida merek Golden Stick. Dan kenapa kita harus menggunakan perekat, teman-teman? Jadi perekat ini fungsinya sangat penting sekali dalam penyemprotan fungisida ya. Yang pertama yang jelas merekatkan ya dia, supaya nanti ketika kita setelah selesai melakukan penyemprotan, kemudian sejam 2 jam kemudian turun hujan, insya Allah ketika menggunakan perekat, maka fungi yang sudah kita semprotkan ke pohon anggur tidak mudah hilang. Karena dia juga, perekat ini lebih meningkatkan daya kerja dari fungisida yang kita semprotkan, karena bisa menembus sampai sel atau pori-pori pada daun, sehingga hama jamur akan cepat tertangani, teman-teman. Terus kemudian kenapa kita harus memakai 3 jenis bahan aktif fungisida, teman-teman? Kenapa tidak satu saja ya? Jadi gini, teman-teman, di dalam menangani sebuah hama itu bahan aktif hanya bekerja tidak bisa 100%, teman-teman. Jadi gini, ketika kita menggunakan misalnya untuk menangani hama jamur, kita menggunakan Antrakol, hanya Antrakol. Nah, kita semprotkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan terus menerus. Ketika kita tidak menggunakan bahan yang lain, itu nanti akan terjadi resistensi, teman-teman. Apa itu resistensi? Yaitu terjadi kekebalan pada hama yang mengakibatkan hama jamur yang sudah kita semprotkan dengan Antrakol ini tidak
tidak mempan lagi teman-teman. Jadi antrakolnya itu tidak akan bekerja lagi dengan maksimal. Makanya dengan kita seling-seling menggunakan 3 bahan aktif ini, itu hama jamur tidak punya kesempatan ya untuk menjadi resisten atau kebal. Karena ketika kita sudah semprotkan pakai antrakol, kemudian kita pakai swallow, kemudian kita pakai metazep misalnya, jadi hama tidak punya kesempatan untuk mempelajari bahan aktif yang ada dalam fungisida yang kita semprot, dan akhirnya hama-hama itu akan pergi teman-teman. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah dari ketiga fungisida itu kita campur gitu. Jadi gini teman-teman, jadi dari ketiga fungisida ini kita tidak campur, tapi nanti kita akan pakai secara bergantian. Ketika kita mengaplikasikan fungisida ini di musim hujan, maka penyemprotan fungisida ini wajib dilakukan yaitu sekitar 4 hari sekali teman-teman ya. Jadi ketika pada musim hujan kita melakukan penyemprotan fungisida ini 4 hari sekali, dan kemudian apabila cuaca di musim panas kita bisa melakukan penyemprotan fungisida ini sebanyak 1 minggu sekali teman-teman, seperti itu. Caranya bagaimana? Misalnya di bulan Desember ini kemudian kemungkinan sudah mulai masuk musim hujan teman-teman, dan itu kita harus melakukan penyemprotan fungisida ini itu 4 hari sekali teman-teman. Caranya bagaimana? Misalnya fungisida yang pertama kita semprotkan adalah antrakol ya, antrakol. Kemudian 4 hari selanjutnya fungisida yang kita semprotkan adalah swallow gitu teman-teman. Kemudian 4 hari selanjutnya ya, waktu kita untuk menyemprot kita gunakan di sini metazep teman-teman, seperti itu. Kemudian 4 hari selanjutnya lagi kita balik lagi, kita gunakan antrakol untuk menyemprot teman-teman. Jadi ketiga bahan aktif tadi itu tidak kita campur, tapi kita aplikasikan secara bergantian teman-teman. Dan kemudian waktu yang paling baik untuk pengaplikasian atau penyemprotan fungisida ini, saya menyarankan itu di sore hari teman-teman, yaitu mulai dari jam 4:30 sore sampai jam 7 malam. Itu nanti silakan teman-teman bisa atur waktunya, mungkin sempatnya sore ya sore, sempatnya habis maghrib mungkin bisa dilakukan habis maghrib. Karena apa? Kalau kita melakukan penyemprotan di sore hari, maka daya rekat atau penyerapan dari fungisida itu akan lebih tahan lama dan lebih bagus teman-teman. Untuk takarannya sendiri kita memakai 2 gram per liter teman-teman. Kemudian untuk perekatnya kita memakai 1 mili per liter teman-teman. Baik, kita akan coba praktekkan bagaimana cara mencampur fungisida ini dengan perekat teman-teman. Jadi air yang saya gunakan ini 5 liter. Jadi nanti fungisida yang akan saya campurkan adalah beratnya 10 gram teman-teman. Kita bisa pakai timbangan roti seperti ini ya, yang menunjukkan gram-graman. Tapi kalau misalnya yang tidak punya timbangan gram-graman, kita bisa takar pakai sendok. Jadi untuk per 1 liter air itu kita bisa gunakan sekitar 1/4 sendok teman-teman ya, setiap 1 liternya, seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman, air baku yang digunakan untuk menyemprot itu pH-nya harus 5 teman-teman. Karena kalau pH-nya lebih dari 6 atau bahkan 7 atau 8, maka fungisida kita bisa menjadi netral, tidak bisa bekerja dengan maksimal. Terus bagaimana cara mengubah air ini menjadi pH 5? Itu ada di penjelasan video saya sebelumnya. Teman-teman bisa nanti lihat di video saya sebelumnya bagaimana cara membuat air baku yang untuk penyemprotan pestisida dijadikan pH-nya menjadi 5 teman-teman. Jadi airnya ini 5 liter, kemudian kita campurkan fungisida ini sebanyak 10 gram teman-teman. Kemudian kita aduk sebentar. Setelah itu kita campurkan perekat ya. Karena ini airnya 5 liter, jadi kita gunakan perekatnya sebanyak 5 mili teman-teman. Takar 5 mili
ya. Kita bisa gunakan spet seperti ini, kita campurkan dan kita aduk sampai airnya itu mulai berbusa, artinya fungisida dan perekat itu sudah mulai tercampur dengan sempurna, teman-teman. Di dalam penyemprotan fungisida ini kita juga bisa mencampurkan pupuk mikro ya. Ini untuk daun bagus sekali. Jadi kalau di sini saya menggunakan Java Green ya. Kita bisa campurkan dengan ketika kita mau menyemprotkan fungisida, sekalian kita mupuk, teman-teman ya. Untuk takarannya sendiri sama, kita pakai 2 gram per liter, teman-teman. Setelah tadi tercampur semua, maka sudah kita aduk rata, maka kita sudah siap masukkan ke dalam tangki semprot yang akan kita gunakan untuk menyemprot. Dan saya ingatkan kembali, waktu terbaik untuk menyemprot itu adalah sore hari, mulai dari jam 4:30 sore sampai jam 7 malam, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Tadi sudah saya praktekkan bagaimana cara kita menyemprotkan fungisida dengan perekat, dimana fungsi dari fungisida ini adalah menanggulangi hama jamur yang mungkin itu menjadi persoalan utama ya, yang sering teman-teman rasakan ketika menanam anggur. Daunnya kering, layu, kemudian terserang hama jamur ya, seperti ada tepung-tepung kuning ya pada daun anggurnya, sehingga anggurnya itu pertumbuhannya menjadi setak atau kurang berkembang dengan maksimal ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ketika kita menanam anggur, kuncinya adalah disiplin, teman-teman ya. Salah satunya adalah disiplin dalam penyemprotan fungisida, teman-teman ya. Ketika di musim hujan kita lakukan 4 hari sekali, ketika di musim panas kita bisa lakukan 1 minggu sekali, teman-teman. Insya Allah dengan kita disiplin dalam hal penyemprotan fungisida ini, anggur kita akan terhindar, terbebas dari hama, dan insya Allah pertumbuhannya pun akan maksimal, sehingga pembuahannya pun bisa maksimal, teman-teman. Oke, demikian video kali ini tentang bagaimana penanggulangan hama jamur. Ikutin terus video-video kami selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, kemudian bisa komen di bawah ya, kira-kira hal apa aja yang perlu ditanyakan, dan mungkin hal-hal yang perlu kita bahas di dalam video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi di channel Ahsan Grab Pring Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.